Latar belakang. Setelah Indonesia memproklamasikan 17 Agustus 1945, negara ini menghadapi perang melawan Belanda yang ingin menguasai kembali wilayah koloninya. Setelah perjanjian panjang 1949, tercapai kesepakatan melalui perjanjian Meja Bundar (KMB) yang mengakhiri konflik dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun perjanjian ini juga menciptakan bentuk negara yang unik, yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS), sebuah negara federasi yang berdiri di beberapa negara bagian yang memiliki ekonomi tertentu. RIS didirikan sebagai bagian dari kesepakatan untuk memberi kepada sebagai kelompok dan wilayah untuk mempertahankan otonomi mereka sementara tetap dalam satu negara. Pembentukan Republik Indonesia Serikat RIS resmi berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 setelah KMB selesai dengan Soekarno yang tetap menjadi presiden. Namun Indonesia tidak lagi membentuk negara kesatuan seperti sebelumnya, melainkan federasi yang berdiri dari berbagai negara bagian dengan pemerintahan sendiri. Beberapa negara bagian tersebut adalah Negara Republik Indonesia (NRI) yang mencakup wilayah Jawa dan Sumatera, negara-negara bagian lain seperti Negara Indonesia Timur yang mencakup wilayah Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua. Meskipun Soekarno sebagai presiden, RIS tetap menjadi kepala negara-negara bagian lainnya juga memiliki kepala negara dan sistem pemerintahan mereka sendiri yang memberi mereka otonomi tertentu. Struktur pemerintahan RIS. Struktur pemerintahan RIS bersifat federal dengan dua tingkat pemerintahan pusat RIS dan pemerintahan negara bagian di tingkat pusat. RIS memiliki Presiden Soekarno dan kabinet yang mengaturnya kebijakan nasional. Sementara itu, negara-negara bagian memiliki otonomi untuk mengatur urusan dalam negeri mereka masing-masing, termasuk kebijakan ekonomi dan pemerintahan lokal. Namun, meskipun ada pembagian kekuasaan, RIS sebagai negara federasi masih mempunyai kebijakan-kebijakan yang bersifat mengikat bagi seluruh negara bagian, termasuk dalam bidang luar negeri dan pertahanan. Tantangan yang dihadapi RIS. Meskipun RIS bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan keberagaman, berikut beberapa tantangan yang muncul, yaitu ketegangan antara negara bagian dan pemerintahan pusat. Beberapa negara bagian merasa bahwa otonomi yang mereka miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, sementara yang lain merasa kesulitan beradaptasi dengan sistem federal ini. Terus, yang kedua, keinginan untuk negara kesatuan. Banyak kalangan yang merasa bahwa sistem federal tidak efektif dan justru memperburuk perpecahan bangsa. Sebagian besar pemimpin politik Indonesia menginginkan sistem negara kesatuan yang lebih kokoh. Isu ekonomi dan sosial, perbedaan pembangunan serta negara bagian membuat kesenjangan sosial dan ekonomi yang cukup besar. Negara bagian di wilayah timur misalnya
Mereka tertinggal dibandingkan dengan Jawa dan Sumatera. Pembubaran RIS dan kembali ke NKRI. Pada tahun 1950, setelah 2 tahun berjalan, Indonesia akhirnya memutuskan untuk membubarkan RIS dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Beberapa faktor yang mendasari keputusan ini antara lain: 1. Keinginan untuk kesatuan yang lebih kuat. Sistem federasi dianggap tidak cukup efektif untuk membangun negara yang solid dan terintegrasi. Banyak pihak yang merasa bahwa Indonesia lebih baik dibentuk sebagai negara kesatuan. 2. Penyatuan berbagai elemen bangsa. Proses konsolidasi politik yang lebih kuat dianggap perlu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ketiga, pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi NKRI dengan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi dengan RIS dibubarkan dan struktur pemerintahan kembali menjadi pemerintahan statistik. Dampak dan warisan RIS. Meskipun RIS hanya bertahan singkat dan beberapa dampak penting dari pengalaman tersebut. 1. Pengalaman dalam sistem federasi. Meskipun RIS tidak bertahan lama, eksperimen ini memberikan pembelajaran penting mengenai dinamika hubungan antara pusat dan daerah. Kesadaran tentang pentingnya kesatuan negara semakin kuat setelah RIS dibubarkan. 2. Penguatan NKRI. Pengalaman RIS memperkuat tekad Indonesia untuk menjadi negara kesatuan yang solid, yang mengutamakan kesatuan dan persatuan di atas segala perbedaan. 3. Pembangunan identitas nasional. Meskipun RIS terdiri dari banyak negara bagian yang beragam, proses transisi ke NKRI menodong terbentuknya identitas nasional Indonesia yang lebih kuat. Kesimpulan, Indonesia dalam RIS adalah periode percobaan untuk menciptakan negara federasi setelah kemerdekaan. Meskipun tidak bertahan lama, RIS memberikan pelajaran penting tentang tantangan dalam membangun negara yang berguna dan beragam. Setelah 2 tahun, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan politik, sosial, dan ekonomi Indonesia hingga saat ini.